Pernah Nabi SAW berbaring di rumah beliau. Pada saat Ummahatil Mu'minin radhiyallahu anhunna sempat meminta pada saat itu kenaikan nafkah, maka Nabi SAW menghajar mereka. Salah satu dari Ummahatil Mu'minin adalah Hafsah radhiyallahu anha, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar khawatir jangan sampai Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW karena perilaku ini. Tentu saya sedang tidak membahas hajarnya Nabi SAW atau bagaimana Nabi SAW sedang mendidik para istrinya. Tetapi Nabi SAW pada saat itu tidak bertemu dengan mereka, tidak mengajak ngobrol selama sebulan, yang masyhur dalam riwayat Bukhari, untuk memberikan pendidikan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membangkang terhadap hukum-hukum yang telah Allah terapkan. Umar bin Khattab mendatangi rumah Nabi SAW dengan niat ingin mencari ridho Nabi SAW agar jangan menceraikan Hafsah, karena Hafsah termasuk salah satu daripada tanda kutip otak permasalahan lahirnya permintaan naik nafkah dari para istri Nabi SAW. Waktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi SAW dan Nabi SAW lagi berbaring, tiba-tiba spontan waktu Umar bin Khattab masuk rumah Nabi SAW, tiba-tiba meneteskan air mata, menangis karena melihat kondisi Nabi SAW. Rumahnya sederhana sekali, hanya ada beberapa perabot, dan beliau SAW tidur di atas sebuah tikar. Tikar ini ada bolongnya sehingga membuat sisih tanah di rumah Nabi SAW, karena zaman dulu nggak ada keramik, tanah saja, itu sempat ya, menyentuh sisi kanan tubuh Nabi SAW dan mengotori baju beliau. Sambil beliau pun tidur tidak menggunakan bantal karena meletakkan telapak tangan beliau saja di bawah pipinya. Umar bin Khattab waktu melihat kejadian tersebut tiba-tiba menangis, dan beliau sambil menangis terseduh-seduh mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawabnya. Lalu tiba-tiba Umar juga berkata, "Ya Rasulullah." Dia tidak bicarakan lagi masalah anaknya nih. Melihat prihatin keadaan Nabi SAW begitu, sungguh Kisra, raja yang berkuasa di Persia, salah satu negara adik kuasa pada saat itu, dan Kaisar di Romawi, negara yang lain berkuasa di dunia ini. Ada dua negara yang berkuasa pada saat itu. Mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka menggunakan baju-baju yang mewah, mereka didampingi oleh dayang-dayang yang mengipas mereka. Mereka juga ya, duduk di sekitar posisi di sekitar mereka penuh dengan buah-buahan dan beragam macam makanan. Sementara Anda utusan Allah, Nabi kami, Anda adalah raja kami, seperti ini keadaannya ya Rasulullah. Artinya kok sederhana sekali, dan sampai tidur pun berbekas-bekas tanah di sisi kanan Nabi SAW. Nabi SAW duduk, darinya baring, lalu berkata, "Wahai Ibnu Khattab, apakah kau masih ragu dengan apa yang telah selama ini aku sampaikan? Apakah kau masih ragu, wahai Umar, bahwasanya mereka memiliki dunia, tadi orang-orang yang kamu sebutkan itu, dan kita memiliki akhirat? Apa kau masih ragu semua dengan janji-janji Allah dan semua ancamannya, sampai akhirnya kau berkata seperti itu? Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan." Maksudnya akan masuk Islam orang yang mulia, dan yang menolak pun akan dengan terhina masuk ke dalam Islam. Akan masuk akhir zaman nanti seperti itu.